nggak cuman soal manajemen mereka juga ya, dengan orang yang kamu ajak main, itu kan kamu ngabisin waktu 5 jam, 6 jam. Iya. Karena menurut dia champion tuh cuman 1. Halo, selamat sore Mbak Nadia. Halo, selamat Selamat sore. datang di Of Course. Terima kasih banyak waktunya udah mau nyempatin untuk ngobrol bareng Mutual hari ini. Terima kasih undangannya ya. Sama-sama. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Nadia, mungkin tahu lebih banyak lah sedikit dan banyak background dari Mbak Nadia Oke, nih ya. oke. Oke, nah mungkin kita langsung aja nih. Mhm. Banyak orang yang kenal Mbak Nadia tuh dari dunia golf gitu ya, tapi mungkin belum tahu perjalanan awalnya. Sebenarnya pertama kali kenal golf tuh dari mana Mbak Nadia? Pertama kali tentu saja dari Alit, dulu masih pacaran kita, Mmm. dia atlet Banten, Mhm. dan waktu itu di tahun 2016 ada PON. Mhm. Nah, jadi baru kenal dan ternyata dia adalah atlet PON, gitu. Mhm. Oh, saat baru kenal gitu Iya, ya? Mhm baru mhm kenal, mhm. terus ternyata dia adalah atlet PON. Jadi Mhm aku mhm. kenal dia awalnya itu ya, oh oke, aku punya temen seorang atlet PON Mhm. gitu, yang ngajak aku nikah. Ternyata iya, Iya kan diajak kita unik bingung bener. ya, kerjaannya apa gitu kan. Oh Mhm. atlet golf gitu, jadi baru Mhm. gitu aja, oh gitu. Jadi Mmm. aku lihat, pada saat itu aku lihat di tahun 2016 itu, aku lihat dia kayak, wow bukan dunia aku ya gitu. Mmm. Jauh banget nih dari dunia aku yang suka, dulu aku paling olahragaku nge-gym, Mhm. tenis, udah. Jadi kayak nggak sama sekali nggak terpapar ke Ke golf, golf, mhm. mhm. Waktu itu ya di tahun 2013 emang, waktu aku sekolah Mhm. S2 di Prasetya Mulia, Mhm. emang ada ekskul golf, aku sama sekali nggak tertarik. Nggak mau coba juga Kayak di situ? enggak, itu apaan gitu, Oke. itu apaan, Mhm nggak mhm. mau gitu, nggak Jadi ya. berarti memang sebelum kenal Mas Alit nih nggak pernah terpapar golf sama sekali gitu ya? Nggak Sampai pernah sama sekali. akhirnya diajak menikah dengan orang yang Iya atlet atlet, golf iya. gitu. Baru setelah itu ya? Baru setelah itu. Mmm. Karena orang tuaku juga bukan pemain Bukan pemain golf, golf, mereka main tenis juga. mmm. Jadi jauh banget deh, ya. Bener-bener berbeda ya? Beda, sama sekali Oke. nggak ada. Di keluarga besar juga nggak ada yang main golf, jadi aku buta dengan itu Hanya Mas awalnya. Alit seorang gitu ya? Betul sekali. Oke. Nah, setelah itu kan akhirnya setelah kenal sama Mas Alit, terus juga akhirnya juga menikah dengan Mas Alit, mungkin Heeh, mulai ya kenal dengan dunia golf, bermain golf gitu, sampai akhirnya punya platform nih, si Main Dari Merah iya. gitu ya. Nah, setelah Main Dari Merah juga, Mbak Nadia sudah me-manage, atlet nih, pro golfer gitu, Kak Yoko. Nah, kira-kira, kapan sih Mbak Nadia tuh, merasa golf tuh bukan cuman hobi, tapi ternyata udah jadi bagian dari hidup ya, gitu. Oke, mungkin aku cerita sedikit ya. Boleh boleh. Awal aku nikah itu aku ngerasa masih belum tertarik dengan golf. Mhm. Tapi entah kenapa Mmm. si Alit itu selalu, dia kayaknya butuh orang ngobrol ya mungkin, di lapangan Heeh. dia mungkin udah stres gitu Mhm ya. mhm mhm. Jadi dia tuh ngomong, ya apapun yang dia hadapi di lapangan, dia tuh di rumah ngomong aja. Kayak Cerita dia gitu tiba-tiba ya? ngomong, "Aku tadi putting-ku segini, gak masuk," kayak gitu. Terus aku kayak, Oh, oke, nggak ngerti sama sekali kayak, bener. wow apaan nih ini kan, terus udah gitu dia bilang, "Aku tadi masuk air, Mmm. habis itu udah aku drop, aku OB." Mmm. Wah, nggak ngerti banget, aku kan jadi nge-lag ya. Oh, Jadi iya. kayak, Heeh heeh. ini kayaknya kalau misalnya aku nggak, kayak kalau aku nggak belajar, at Mhm least mhm. aku coba-coba cari tahu, kayaknya aku bakal nggak nyambung seumur Bener, hidup terlalu lama kalau nggak nyambung. setuju. Jadi kayak, wah oke deh, paling nggak at least Mmm. minimal banget deh, minimal kayak aku mesti cari tahu ini apa sih istilah-istilah ini gitu kan. Mhm mhm Ya mhm. udah, terus akhirnya yang akhirnya membuka jalanku adalah pandemi karena gym-nya tutup. Kayak karena gym-nya Oh. tutup, jadi aku pikir, "Oke, it's time," gitu. Mmm, mhm It's time mhm. aku mulai belajar di
tahun 2019. Habis itu Mmm. sampai di 2020 pertengahan baru aku turun lapangan. Nah, Mmm. turun lapangan ya aku ternyata suka banget, jatuh cinta Oh, banget itu momennya sama ya. golf, aku Mmm. suka banget, bener-bener suka, Mhm. eee, terlepas dari bagaimana aku memukul ya. Ya itu Maksudnya masih hal lain. maksudnya Nggak apa-apa aku dong. suka banget dengan suasananya, dengan game-nya, Mhm. dengan journey-nya, dengan Mmm. prosesnya itu. Mhm. Jadi akhirnya, sampai akhirnya aku ngerasa aku pengen main sama selain, keluargaku gitu. Aku pengen Selain Mas punya Alit. teman-teman lain Mmm. nih gitu. Mhm mhm. Nah akhirnya di situlah aku akhirnya mulai initiate untuk gimana kalau aku kayak bikin sesuatu yang Mhm. kayaknya cewek banget nih, Mhm. kayak platform yang kayak cewek banget namanya, Mhm. golf gitu, apa ya Mmm, gitu. mhm. Nah terus, pada saat itu kebetulan aku lagi main sama, salah satu sponsornya Alit juga, namanya Mbak Audrey. Terus Mbak Audrey Mmm. bilang, "Main dari merah?" Katanya gitu. Wow! Oh. Langsung tahu, "Itu apa sih?" Aku bilang gitu. Iya, aku langsung tahu itu apa, itu Mmm. kayak cewek main golf gitu. Jadi kayak, Mmm. oke, jadi ya udah, itu awalnya aku bikin kayak Awalnya. platform itu, terus, Mhm. nah sempet waktu itu buka kayak link di Instagram untuk grup Main Dari Merah. Mhm mhm. Masuk banyak kan, masuk Mhm. banyak. Mhm. Sekarang tapi linknya, aku tutup dulu kalau misalnya ada yang mau join tuh kayak nanya nanya DM aja, DM "Ini langsung gitu ya? bisa Mmm. join nggak itu?" Aku bakal kirimin linknya, Mmm. selama wanita. Oh iya, Sama wanita pasti. persyaratannya wanita, iya Iya, bener. dan rata-rata ya ibu-ibu ya, yang Mmm. di tahun 2020 itu banyakan ibu-ibu pandemi Mmm. gitu, ibu-ibu Mmm. angkatan pandemi lah gitu. Jadi Oke. kayak ada yang 20-an juga, tapi ada yang usia lanjut juga ada. Mmm. Ya terus di situ mulai aku banyak ngadain main bareng main bareng main bareng, aku pernah beberapa kali juga bikin turnamen lumayan lumayan apa ya, kalau dibilang dari scale-nya sih mungkin ya sekitar 60-an lah, 60-an Mmm. ladies. Jadi Mmm. kayak mini grup gitulah ya. Mhm mhm. Aku pernah berapa kali, terus, masih ada si Instagram-nya sampai Iya. sekarang gitu. Jadi Mmm. ya itu dia awalnya. Momen akhirnya kayak memilih golf tuh udah jadi bagian hidupnya Mbak Nadia ya, bukan cuman sekedar, iseng atau kayak, karena menikah Iya. dengan Mas Alit gitu Betul ya? betul, iya. Jadi, sebenarnya kalau di dunia ini kita punya peran ya kan, ada yang Mhm. punya peran sebagai anak pertama, cucu Mhm, pertama, apa bener. apa apa gitu. Kalau di golf berarti peran aku sekarang istri atlet, Mhm. orang ya ibu-ibu biasa yang suka golf, terus Mhm. sekarang anakku juga golf, jadi orang tua Bener. junior, terus Mhm. aku sekarang manajerin Oh, atlet pro ladies, jadi golfer ya? manajernya Yoko, Mhm. terus, ya mungkin apalagi ya, oh ya di community gitu juga mulai banyak yang, apa ya, mulai banyak yang aku masukin juga, Mhm. ada di gereja juga ada golf apa, jadi Mmm. apapun yang community yang ada golfnya ya mungkin aku mulai menambah peran lagi di setiap community itu gitu. Iya bener-bener udah jadi bagian hidup Mbak Nadia sih ya kalau Iya gitu. jadinya ya, Oke. Nah, mungkin tadi kita udah sedikit banyak ngobrol soal Mas Alit gitu ya. iya Mungkin, gimana sih Mbak hidup sama, golf content creator gitu loh? Apakah oke. kayak misalkan Mbak Nadia merasakan sehari-harinya, "Aduh kok golf mulu," gitu, "jarang di rumah," atau seperti apa kira-kira, Kalau hidup Alit tuh sama Mas juga Alit? perannya juga banyak, Mhm. sebagai konten kreator ya iya, terus Mhm. sebagai atlet iya, Mhm. terus sebagai kadang-kadang beat Alit juga iya Iya, gitu. Jadi bener. kadang-kadang dia kerja di golf juga iya, kadang-kadang dia Mmm. nge-MC juga, kadang-kadang dia bikin turnamen juga Bener. gitu. Nah, Heeh. kalau Alit sebagai konten kreator, Mhm. jujur aku nggak pernah kesusahan sih untuk, menemani dia di peran dia yang itu. Oh. Karena dia karena main golf tuh dia. Jadi kalau Mmm. dia punya ide apa, ya dia langsung bikin saat itu juga, Mhm. langsung posting aja. Mhm. Jadi kalau orang lain mungkin punya kayak semacam apa ya tuh yang, agenda harus konten harus
Oh, apa tuh, content list gitu ya content mungkin? planner, Content plan, planning ya. atau apa gitu ya. Mhm. Dia tuh kayak nggak ada gitu. Oh, langsung aja idenya langsung Jadi semua dieksekusi gitu ya? kayak ada di kepala dia Mmm, gitu. mmm, Nah, jadi ide ide itu akan selalu ada, ide itu akan sangat banyak, mhm, justru mungkin, dia merealisasikannya justru yang sekali-sekali gitu, karena mhm, ya nggak semua langsung bisa dikerjain sabrak-abrek gitu. betul. Aku sih nggak pernah kesusahan dengan Alit sebagai content creator Mmm, itu, dia enjoy banget di dalam hal itu karena itu dia banget dan kebetulan emang, dapet aja kayak misalnya nih main sama Asurya gitu ya, mhm, kan ada aku juga tuh betul. berempat main, tiba-tiba Asuranya Eagle, tapi Mmm, emang udah dia rekam. Jadi kayak kayak menurut aku oh, konten kreator tuh juga garis tangan sih, kayak meant to mmm, be. Jadi lah kok kok dapet. tiba-tiba iya pas banget Kalau pas kan Eagle nggak gitu iya, ya? kan bukan Mhm, scripted, terus kayak kan mhm, hal-hal kayak gitu emang kejadiannya kan kadang kejadian, kadang enggak gitu iya kan. betul. Kok ada aja gitu ya dia rekam tiba-tiba, hah, dapat lagi, terus kayak, Mmm, hah, dapat lagi. Mungkin seiring berjalannya waktu dia jadi punya sense untuk kayak oh kapan betul, iya, kapan betul, begini, kapan, mhm, nggak usah, enggak, mau main aja gitu, ada kapan feeling-nya ya lama-lama mungkin ya? lama-lama kayak ada Mmm. golf radar. Golf radar, iya Iya iya. betul. Nah, aku sempet denger juga nih Mbak Nadia awal-awalnya kan mungkin bantu Mas Alit ngedit atau Mhm, semacamnya gitu ya. iya. Banyak nih orang yang lihat golf di YouTube itu fun gitu ya, maksudnya seru aja gitu nonton golf di YouTube. Tapi sebenarnya, bikin kontennya tuh prosesnya seperti apa sih? Karena Mbak Nadia sempet tadi yang aku bilang bantuin Mas Alit untuk Mhm. ngedit gitu ya, mungkin jadi, tim suksesnya Mas Iya Alit iya gitu. iya. Awalnya tuh iya, jadi awalnya itu, Mhm, Instagram jadi bikin, terus udah gitu reels berarti ya? enggak, Atau apa nih? di tahun 2000 Oh belum ya, masih di video tahun aja? 2016 bikin Mmm, Instagram-nya. mmm, Tapi dia emang udah punya Twitter di tahun 2011. Jadi mmm, emang udah dari waktu itu eksis gitu ya? dari Mmm, 2011 di mhm Twitter. mhm, Nah, terus di tahun 2016 itu aku bikin Instagram-nya, mhm, nah terus ya dia ya mhm, kayak punya feeling untuk upload-upload aja gitu, mhm. sampai akhirnya di tahun sampai akhirnya banyak ngajakin kerja sama dengan dari Instagram itu. Oh, Habis itu oke. di tahun 2018 itu pertama kalinya ada semacam ajakan untuk, Alit untuk main di luar kota, Mmm, di luar pulau. mhm. Nah, terus kayak kita berpikir untuk kayaknya ini harus bikin YouTube-nya nih gitu. Oh, Karena sayang kalau main ke luar pulau, mhm, tapi nggak bikin YouTube lapangannya, bagus, terus beda gitu. mmm, mhm Ini mhm, sayang banget, ini momentum gitu mhm kan. mhm, Tapi aku nggak bisa mmm, buka laptop gitu, dia mmm, bilang gitu. mmm, Jadi awalnya gitu, terus kayak, ya udah aku aja yang ngedit gitu. Jadi ya mmm, aku yang mulai ngedit untuk awal-awal videonya gitu. mhm, Dan memang sih kalau orang buka YouTube ya, mereka tuh nggak mau ngelihat yang terlalu gimana, mhm, tapi yang karena mereka udah siap, jadi kayak aku nangkepnya ya, pemirsanya tuh udah siap untuk ngelihat kayak documentary aja gitu, di mmm, tahun itu ya. mhm mhm Ya mhm, udah terus aku coba ngedit, aku coba ajarin dia, mhm. sampai akhirnya dia lebih cepet sekarang, kayak Ngeditnya lebih cepat terus daripada sekarang bisa Nanya? ngedit di HP, Mmm, cepet banget, oke lebih oke. cepet dari aku ngerjain pekerjaanku sendiri sebagai videographer. Oh iya ya, Iya, oke berarti itu awalnya ya, mmm, oke. Pernah nggak ada momen di mana, Mbak Nadia ngerasa nih kayaknya Mas Ali terlalu, sering, golef atau misalnya Mbak Nadianya sendiri gitu ngerasa kayak terlalu banyak ngambil waktu gitu? Atau emang udah, ya udahlah emang enjoy aja emang pasti ada golf di minggu dan keseharian aku gitu? ya jadi waktu aku belum main golf, aku Mhm. nikah, tiap hari kan aku ditinggal golf ya, masih berdua Bener, doang, belum ada mhm, anak. Tiap hari bener-bener ya pagi bangun, loh udah nggak ada udah nggak gitu, ada baru pulang setelah pagi ya? siang jam Mmm, 2 gitu. mhm mhm mhm. Tapi aku kenal dia, dia dari kecil udah main dan aku nggak Mmm, akan ngerubah hal itu mhm, gitu. Jadi betul. kayak
kita 2 manusia yang berbeda, Mhm. memang sebelumnya dia dibentuk dari golf Mhm. dan aku nggak akan ngerubah hal itu, maksudnya itu adalah Mmm. hidup dia memang kayak gitu. Jadi Mmm. nggak pernah ada komplain. Nggak pernah merasa Iya, itu kayak nggak pernah mengambil merasa banyak waktu gitu ya? iya, nggak pernah Mmm. ada perasaan itu sih. Oke. Nah, misalkan nih kayak Mas Alit lagi ada struggle sama game-nya atau mungkin capek produksian konten gitu, peran Mbak Nadia itu seperti apa sih? Support seperti apa yang Mbak Nadia kasih ke Mas Alit? Aku ngerasa banget, peran terbesarku di kehidupan dia adalah sebagai pendengar. Mmm. Karena, banyak hal yang perlu dia curahkan Mhm. gitu, dan aku berusaha menjadi pendengar yang baik Mhm. dan kalau misalnya aku diminta masukan, baru aku akan memberikan masukan yang sekiranya tidak too much, tapi Mhm. juga tidak terlalu, dangkal juga Mhm gitu. mhm. Jadi aku mencoba untuk memberikan hal itu dan, untuk ngasih pressure sih aku nggak pernah Mmm. karena aku ngerti keadaannya di lapangan seperti apa juga. Mhm. Jadi, kurang lebih kayak gitu dan kita banyak ngobrol sih, kita banyak ngobrol. Mmm. Dan obrolan-obrolan yang terjadi itu, memang adalah ya memang 95% adalah tentang golfnya, Mmm. kehidupan golfnya Alit gitu. Iya mungkin kayak seperti aku dengar tadi, memang Mas Alit, tipenya suka cerita ya, jadi mungkin emang balance Mbak Nadianya mendengarkan gitu ya tipenya, lebih suka Iya, dengerin. enggak sih, kadang aku Oh juga kamu ngamuk, juga? aku pengen cerita juga kan, gitu. Kadang aku ngamuk Sama-sama ngamuk juga, berarti ya? pengen didengerin juga gitu. Iya Oke gitu. oke. Kira-kira ada nggak sih Mbak cerita lucu atau chaos dari kehidupan di balik layar konten golf gitu? Boleh di-share sedikit Boleh nggak Mbak cerita? boleh cerita chaos Cerita lucu cerita di chaos katanya. Nah, kayak waktu itu, ini nggak apa-apa ya buat lucu-lucuan ya. Iya nggak apa-apa boleh Mas Alit. Yang lu sempet dia kayak game lu gara-gara nggak nyapa itu. Lucu. Oh, Itu enggak ada, itu kan enggak tapi kan mumet ya, kita lagi banyak kerjaan gitu kan. Waduh, gimana ya? Tapi susah dijelasin di podcast sih. gimana, Jadi yang lain mah. gue juga ngomongnya gimana ya? Yang seru-seru lain aja. Mhm. Seru-seru lain paling data hilang kayak gitu kan. Us oh iya ya, oke, itu bisa Mmm. sih. Oke Iya. oke boleh, silakan Mbak Mungkin Nadia. jadi karena aku kerjaannya juga videographer, Mhm. fotografer, jadi emang Mhm. awal-awal produksian, jadi aku kan ngerti. Mhm. Nah, jadi aku juga mengalami perubahan tim dari tahun ke tahun. Pergantian ya, datang dan Pergantian tim, pergi. datang dan pergi. Mmm. Yang pertama tuh kita, ada tim kita yang pertama itu yang waktu kita ke luar pulau itu, Mhm. pas lagi di luar pulau itu di Batam, pas lagi di Batam atau Bintan ya? Pas lagi di Bintan, Mhm. dia bertugas untuk nerbangin drone-nya jatuh. Jadi ya, jadi nggak ada footage drone. Oh, oke. Ya, Mmm. jadi ya karena emang sebenarnya konten creating itu kan emang kita juga managing people ya. Iya Jadi ya betul. karena kita banyakan produksi kan. Mhm mhm. Terus habis itu, jadi aku tuh pengen ngenal semua timnya Alit Mmm. juga gitu, karena aku bisa ngasih masukan juga gitu. Mhm. Iya, terus udah gitu mungkin ada juga yang udah syuting, udah diedit, tahu-tahu laptopnya rusak jadi ilang Semuanya, videonya, filenya ya? filenya ya, Editannya sih. Iya editan iya. editannya ilang semua. Mmm. Terus si memory card-nya juga ilang ya? Udah di-format. Memory card-nya udah diformat, Nggak ada backup jadi nggak berarti ya? bisa diedit. Jadi Eee, ya itu semua gimana kita bisa, apa ya, mmm. bisa ngasih pertanggungjawaban kita ke orang yang nge-hire kita sih. Mmm. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita jujur aja, kasih tahu gini 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 Permasalahannya gitu keadaannya ya, gitu. keadaannya. Walaupun aku gak mengharapkan sama sekali hal itu ada di depan atau gimana, maksudnya Mhm. aku sama sekali takut banget kalau hal itu terjadi lagi, tapi ya, eee, hal-hal itu ya
tidak bisa dipungkiri ya kadang-kadang ada hari apes yang tidak ada di kalender itu Benar sih banget, iya sih. emang musibah yang kita nggak tahu kapan terjadinya, Nggak bisa kayak gitu. diprediksi juga ya Nggak Mbak bisa berarti? diprediksi. Benar. Ada satu sih yang chaos banget, jadi, Boleh. Alit tuh kan terbiasa berkompetisi ya. Mhm Pernah suatu kali dia, nggak menang, mhm. 4 kali. Banyak ya, tapi nggak apa-apa, oke. Karena menurut dia champion tuh cuman 1, jadi kalau kamu dapat apa, best net Oh, atau ya atau apapun juara lain itu mmm, menurut dia bukan champion, bukan menurut menang, dia champion tuh cuman 1. mmm. Habis itu dia teriak-teriak di kamar, "Aku cuman bisa puk-puk doang." Stres gitu, Oke, gitu dia. itu ada cerita lucunya berarti. Iya, itu yang paling Oke, chaos ya, nggak ada mhm, lagi selain itu nggak ada sih, lagi iya. selain itu, oke. Kita lanjut ya Mbak Nadia. Nah dari awal sampai sekarang kira-kira Mbak Nadia gimana sih ngelihat, perkembangan golf, creator sekarang gitu kan? Karena nggak cuman Mas Alit nih sekarang udah banyak banget mungkin entah itu di Instagram, di TikTok, bahkan di YouTube gitu ya. Mhm, Gimana sih perkembangannya menurut Mbak Nadia saat ini? menurutku saat ini mungkin malah menurun deh, Oh iya ya? iya, Mmm, terutama di, eee, Instagram. mhm, Mungkin dulu lebih banyak sih orang yang mmm, bikin konten di Instagram, sekarang udah lebih menurun. lebih menurun. Tapi ada bermunculan podcast baru, kayak Mmm, kemarin aku habis nemenin Yoko mhm, untuk podcast sama Om Bagot, itu namanya podcast Back9 podcast kalau nggak mhm, salah ya. mhm mhm. Jadi mungkin emang sekarang orang-orang mulai beralih ke salah satunya Mutual bikin Eh, podcast. betul. Iya, Mmm, emang seru sih kalau untuk penonton, kalau untuk golfer mhm pengen nonton sesuatu yang baru ya mungkin emang ini podcast salah satunya sih, gitu. mhm. Iya sih, Bentuk, barunya gitu bentuk ya? barunya Mmm, dari media golf sekarang ya. oke. Nah, menurut Mbak Nadia sendiri nih, apa yang bikin golf konten tuh bisa resonate dengan banyak orang gitu? Apakah mungkin dengan kayak golf adalah mental game sebenarnya misalkan gitu, kenapa bisa menyentuh banyak orang gitu? Mungkin untuk bikin yang relate-relate gitu Mhm dengan kehidupan golfer kebanyakan itu mhm, lebih lebih masuk akal kali ya, kayak mmm, misalnya konten yang naik itu sekarang kan kayak yang komedi-komedi gitu, itu lebih masuk mhm, akal untuk mmm, golfer yang bukan atlet kan mungkin lebih banyak daripada yang atlet yang bisa betul, main iya, gitu kan, betul, yang relate-relate dan kehidupan kita itu yang sebenarnya lebih masuk akal atau mhm bahkan yang nggak main golf sama sekali gitu ya. mhm. Tapi itu menjadi menarik kalau misalnya beneran mudah dipahami ya kalau tiba-tiba kayak bikin yang sesuatu yang kayak terlalu ngejelasin juga kan nggak pengen ngelihat Oh, juga ya. iya iya Kayak iya iya. misalnya, gini caranya main golf tapi di driving kayak gitu. Itu Mmm, sebenarnya juga kita nggak pengen juga ada konten yang misleading kayak gitu ya, oh, gitu. Jadi oke, kayak menurut aku sih, selama kita bikinnya simple, mhm, sederhana, tapi sederhana tuh juga effort-nya ternyata lumayan besar lumayan sih besar, ya. betul. Tapi tetap harus bisa main gitu, Mmm, harus bisa main karena ngekonten di lapangan golf tuh sangat lelah. mhm, betul Jadi betul. yang susah itu sebenarnya, apa ya istilahnya, yang bener-bener bikin terus gitu, yang susah tuh Mmm, bener-bener konsisten, betul. konsistensinya untuk Mmm, bikin terus. mhm, Mungkin kalau bikin nggak terlalu susah, tapi konsistennya yang yang susah sulit, iya, gitu, dan aku ngelihat betul. Alit konsisten di situ gitu. Oke. Nah, eee mungkin dari Mbak Nadia juga tadi kita sempat ngobrol udah punya platform sendiri ya dari si Main Dari Merah Ya, gitu. Nah, apa sih tantangan terbesar menjadi golf creator di Indonesia saat ini gitu menurut Mbak Nadia sendiri? ah, jujur aku kalau dibilang kreator juga mungkin, enggak juga ya, itu lebih Mmm, ke golf diary sekarang ya. nah tapi kan bikin konten. Iya, mmm, aku cuman pengen ngasih semangat aja sih ke Mhm
teman-teman aku ladies di Mhm. luar sana, ya atau yang belum main golf, Mhm. kayak aku pengen kasih tahu kalau golf tuh menyenangkan banget. Kayak, ya kita bisa main, kita bisa menghilang dari sejenak dari aktivitas kita, kayak Mhm. bener-bener yang iya, tapi ada juga sih yang sampai mesti bawa laptop ke lapangan Oh untuk iya? Ada untuk kerjaan dikit iya gitu ya, buka iya, laptop untuk sedikit? tetap kerja gitu. Mmm. Tapi cuman emang kita nggak bisa misahin hal-hal itu juga sih. Jadi emang Mmm. kalau kita perlu sesuatu untuk menyeimbangkan, golf tuh bagus banget Mmm. untuk menambah mood. Mhm. Kayak aku main mungkin sebulan 4 kali aja menurutku udah banyak. Seminggu sekali Mmm. aja menurutku udah banyak, tapi, dengan main 1 kali aku bisa increase mood level aku untuk Recharge gitu ya? seminggu iya, gitu. Oke. Oke. Nah, lanjut nih, Mbak. Kadang orang tuh ngelihat, kreator cuman dari hasil akhirnya gitu ya. Hal apa sih yang sebenarnya paling orang nggak tahu dari pekerjaan ini? Mungkin tadi seperti yang Mbak Nadia bilang ya, content creating di golf tuh capek banget sebenarnya gitu. Karena sebenarnya kerjanya bukan 9 to 5 tapi dua puluh Mmm. empat jam. Iya, jadi kalau Mmm. tiba-tiba kepikiran apa harus langsung catat Mhm. gitu, karena nanti kita harus langsung kerjain hal itu. Karena kan kalau kita create konten memang aku dengar ada temen juga yang create konten, Mmm. dia nulis skrip sampai ratusan, yang dieksekusi akhirnya berapa, kayak gitu. Oh, iya 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 Jadi iya. di balik hal-hal yang dilihat dari layar kaca Mmm. itu ada perjuangan orang-orang Dan iya, keringat-keringat gitu dan ya, Mbak? keringat-keringat dan ini aja podcast ini aja ada 1, 2, 3, 4, 5 Banyak. orang loh, tim 6 orang loh sama Denis. Betul, betul Iya, sekali. betul sekali. Oke. Nah, banyak orang mungkin yang belum sadar kalau golf konten juga bisa jadi bisnis gitu ya, Mbak. Dari perspektif Mbak Nadia, seberapa besar sih sebenarnya industri ini gitu? Seperti yang kayak aku tahu Mbak Nadia juga sempat punya brand ya, brand apparel Oh, iya ya, itu untuk masih ada kok. masih ada kan ya, seperti itu Oh, misalkan. iya. Mmm. Mmm, Lebih ke kalau misalnya kita golf untuk relasi, itu mungkin jangan jangan terlalu tergesa-gesa juga kali ya, untuk Mmm. kayak, gue golf untuk gue mau bikin bisnis sesuatu Mmm. pokoknya, gue Mhm. mesti mesti cari gitu. Mhm. Karena hal itu kayak datang dengan sendirinya juga sih, Mmm. kayak tiba-tiba, dengan orang yang kamu ajak main, itu kan kamu ngabisin waktu 5 jam, 6 jam, Iya. kamu tahu interest-nya dia, Mhm. kamu tahu dia biasanya melakukan apa di luar Mmm. selain golf, Iya. ya lama-lama akan, oh ini lama-lama kita akan dikenal sebagai, oh ini misalnya ada yang suka bikin kue, oh dia suka bikin kue gitu, oh Mmm. dia suka ini suka itu. Dan lama-lama baru akan kebentuk tuh kayak, kira-kira kita bisa ngelakuin sesuatu bareng nggak ya? Kayak gitu. Jadi Mmm. kalau dari aku sendiri sih aku nggak pernah ngincer, nggak pernah punya tujuan apa yang lain Mhm. selain karena aku bener-bener enjoy main. Mhm. Tapi kalau untuk hal-hal lain, bisnis yang akan ngebawa kita ataupun dealing-dealing di lapangan golf yang biasanya itu mungkin tidak segamblang itu terjadi sih, itu kayak Mmm. bener-bener ada prosesnya juga Ada seperti kita prosesnya, main betul. golf. Jadi nggak semudah itu gitu ya, Mbak, untuk Itu kayak mengalir begitu saja atau mungkin mmm, karena aku orangnya mengikuti alur, go with the flow bener, kali ya. ternyata ada Tergantung orangnya deh kayaknya kalau kayak gitu. oke. Nah, mungkin bisa ceritain nggak sih, Mbak, brand tuh biasanya tertarik masuk ke golf tuh karena apa gitu? Misalkan kayak entah dari Mbak Nadia atau Mas Halid pasti banyak kan brand yang udah ajak untuk kerja sama gitu. Kira-kira tertariknya biasanya karena apa? Yang pertama tertarik karena market. Mmm. Jadi, mmm, market dari golfers itu menjadi menarik karena beberapa macam faktor, Mmm. salah satunya lifestyle-nya, bisa juga karena Mmm. spending-nya, bisa juga karena Oh. taste-nya gitu. Mmm. Yang kedua mungkin menjadi menarik karena, eee, golf karena mungkin golf itu, eee, masuk ke
apa ya, olahraga lifestyle kali ya. Mmm. Jadi bener-bener mungkin itu adalah kebutuhan mungkin antara sekunder atau tersier, aku nggak tahu, Mhm. belum belum update lagi bacaan soal itu. Mhm. Tapi rata-rata ya emang mungkin karena market golf semakin besar juga, Mhm. jadi mulai menjadi seksi gitu ya Mmm. marketnya untuk dimasuki. Kalau misalnya ada sponsor-sponsor yang mau masuk ke turnamen-turnamen golf gitu ya, Mhm. katakanlah kayak gitu, Mhm. itu tuh, menurut aku lebih karena marketnya karena, mmm, selain itu kalau misalnya kamu punya platform Mhm. yang lihat bakal lebih banyak kan gitu. Jadi Betul. nggak cuman yang main di saat itu gitu. Mmm, mhm. Jadi kalau misalnya kayak contoh Alit punya YouTube, eee, misalnya sekarang lagi kerja sama-sama kasur, Mhm. terapedik gitu. Mmm. Jadi yang ngelihat terapedik itu nggak cuman orang-orang yang ketemu Alit di lapangan, tapi juga Mmm. ngelihat di YouTube gitu. Mhm. Jadi exposure-nya lebih Lebih besar. besar Jadi ya. akan lebih menarik kalau kamu punya platform online yang Mmm. bisa dilihat, nggak Mmm. cuman pada saat kamu main golf aja, kayak gitu. Jadi memanfaatkan platform yang udah dimiliki gitu ya untuk Iya iya. menjangkau lebih banyak orang Heeh, gitu kan. iya betul. Oke. Mmm, menurut Mbak Nadia nih, apa yang bikin seorang golf content creator bisa grow dan sustain? Konsistensi. Balik lagi ya, kayak kita obrolin tadi ya. Iya betul. Mmm. Udah nggak ada lagi sih. Maksudnya, Mhm. mmm, atau mungkin selipin komedi. Mmm. Karena nggak semuanya juga itu atlet bisa main sebagus itu, Mmm. tapi juga perlu ada konten edukasi gitu. Mungkin Jadi di-mix ya antara ya kedua itu, iya, bener. heeh. Dan karena supaya nggak terlalu boring juga orang Mmm. yang ngikutin kita hanya ngikutin soal itu aja Golf gitu. aja gitu sendiri. Misalnya katakanlah cuman dari sisi edukasi aja gitu, mungkin butuh penyegaran juga kita Ya sebagai bener. viewers gitu ya. Sebagai Mmm. viewers juga butuh penyegaran Mmm. konten-kontennya diselang-seling. Balance aja berarti ya, Walaupun Mbak? ini aku ngomong karena, peranku membantu konten kreator lain ya, bukan aku Bukan kamu ngelakuin hal sendiri. itu ya, karena susah loh. Bener bener bener. Iya. Oke, ya. Nah, tadi kita udah sempet singgung juga ya Mbak Nadia kan memang sekarang, manage, Kayoko nih sebagai Mhm. pro golfer gitu ya. Sebenarnya kalau kehidupan atlet golf Indonesia saat ini tuh seperti apa sih sehari-harinya gitu? Idealnya sih sehari-harinya itu sama seperti atlet-atlet yang Mmm. lainnya ya. Mmm. Idealnya itu makannya dijaga, Tetep idealnya ya? tuh tiap hari nge-gym, Mmm. tiap hari latihan, Mhm. terus, mmm, masih main sama temen-temen, masih ngelakuin aktivitas lainnya juga, Mhm. tapi masih ada waktu buat keluarga juga sih, Mhm. kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau lagi musimnya tur Tur. bukan liburan, Mhm. ya bener-bener jadi habis pulang packing barang lagi untuk berangkat lagi Berangkat kayak lagi. gitu. Tapi Mmm. kalau tur yang kayak pemain Asian Tour gitu, pemain PGA Tour gitu, ya mungkin mereka nggak pulang-pulang, Lanjut terus aja lanjut gitu ya? terus, Mhm. datang ke suatu kota laundry, terus Mmm. besoknya registrasi, besoknya apa. Kayak aku pernah bantu teman kita juga yang atlet dari Malaysia, Mhm. dia ada turnamen habis dari Gunung Gelis, turnamennya di Damai Indah BSD. Aku Mhm. bantu laundryin, jadi Oh kayak ya, bener bener. masalah-masalah domestik yang kayak Mhm. sebenarnya kecil, Mmm. tapi itu Perintilan ya stressful ya, sebenarnya? stressful untuk Stressful ya? mereka yang fokusnya pengennya main bagus aja gitu. Berarti kamu Jadi backup di harus bagian itu iya gitu ya? bantu hal-hal lain itu, supporting-nya itu, Mmm. mengurus Mmm. diri mereka gitu. Mmm. Membantu mengurusin diri mereka gitu. Oke. Mhm. Berarti kalau kayak tadi kan kamu membantu keseharian mereka yang menurut kamu stressful gitu. Nah, Mhm. kira-kira yang paling challenging-nya tapi apa sebenarnya? Apakah kayak, aduh riweuhnya kah? Atau apanya gitu di saat lagi manage mereka? Atau kayak mereka Mmm, going on tour gitu? mungkin riwahnya di packing, Mmm. terus
Membuat keputusan sih. Mmm. Kayak mesti decide mau pakai pesawat yang mana, mau nginep di Oh. hotel yang mana, Mmm. ada supermarket nggak dekat hotelnya, ada microwave nggak, Mmm. gitu-gitu. Bener bener Kayak bener. sebenarnya sama soal registrasi sih, Mhm. karena kalau misalnya bahasanya beda, contohnya di Jepang. Mhm. Jepang itu kan semuanya pakai bahasa Jepang, Mhm. kadang-kadang emang ada bahasa Inggrisnya, tapi Iya. once udah sampai sana, Mhm. semua informasi harus dibaca di papan pengumuman, dan di Mmm. papan pengumuman itu bahasa Jepang. Bahasa Jepang, bener. Nah, Oke. sedangkan kalau misalnya kita nggak bisa bahasanya, ya pakai Google Translate juga tidak, terlalu seletterlek itu. Jadi Iya. kayak, ya ini artinya apa ya, gitu. Mhm. Yang lebih challenging ya sebenarnya bahasa kalau misalnya emang turnamen di luar negeri, Mmm. gitu. Berarti kayak administratif kali ya, Iya berarti iya. ngurusnya gitu. Nah, kalau kamu lihat ke depan nih sekarang, apa yang dibutuhkan supaya golf Indonesia tuh jadi lebih besar menurut Mbak Nadia? Kayaknya butuh manajemennya sih. Mmm. Yang mengatur gitu Eee, ya? iya, Mmm. mungkin aku nggak tahu, mungkin, sesuatu yang lebih besar dari atlet-atlet ini, Mhm. kayak nggak cuman soal manajemen mereka juga ya, tapi manajemen tim pelatih, tim fisioterapi, Mmm. tim psikolognya kan mungkin ya, Iya. tim yang mijitnya, ya Mmm. fisioterapinya. Supporting dari atletnya itu Iya sendiri gitu iya, ya? betul. Mmm. Kayak Gino Titikul aja setahu aku sebelum dia menjadi top one seperti sekarang, Mhm. dia udah kemana-mana tuh sama bertiga. Sekarang mereka tuh kemana-mana kalau nggak salah berlima atau berenam. Oh, Jadi ada memang udah. manajer, ada fisioterapisnya, mmm, ada siapa ya, mungkin agennya, mungkin, Mmm. yang bisa, terus mungkin ada pelatih mentalnya gitu. Ya semua Mmm. mengerjakan perannya masing-masing sama coach-nya juga. Mungkin jadi bisa, kasih, apa ya, permainan yang baik itu berarti Harus ada, supporting-nya iya, memang harus harus ada tim, lengkap. memang harus Mmm. satu tim. Betul. Oke, ini udah pertanyaan-pertanyaan terakhir nih ya, Oke. Mbak Nadia. Nah, golf itu buat Mbak Nadia sekarang lebih ke sport, bisnis, atau lifestyle? Mungkin kalau aku bisa bilang the way of life. Jadi Oh. kayak aku udah mulai, ya setiap hari itu pasti ada part di mana aku ngerjain sesuatu yang berkaitan dengan Iya, golf, gitu. Di betul. samping aku ngerjain kerjaanku yang lainnya, Mhm mhm mhm. kayak gitu. Oke. Oke. Terakhir nih, pertanyaan terakhir buat Mbak Nadia. Kalau kamu harus ngajak orang yang belum pernah main golf, kamu bakal bilang apa sama mereka supaya mereka mau coba? Mmm, aku bakal bilang kalau, mmm, kita milenial terutama, Mhm. yang kita perlu di hidup ini sebenarnya bukan psikolog, tapi main golf dan nonton NASCAR. Oke, terima kasih banyak Mbak Nadia Oke, buat waktunya. Mungkin iya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Thank iya, you Mbak thank you. Nadia.